menyampaikan bantahan atas nota pembelaan tim penasihat hukum yang membantah surat tuntutan kami yang menuntut terdakwa untuk membayar restitusi sebesar 120 miliar 388 juta 911.030 rupiah kepada keluarga anak korban Kristalino David Ozora atau diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Video nota pembelaan halaman 41 sampai dengan 47. Bantahan kami didasarkan pada alasan sebagai berikut. Kesatu, perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK sah dan berdasar. Bahwa penuntut umum menolak semua tuduhan dan sanggahan yang dilontarkan oleh tim penasihat hukum terkait perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK. Tuduhan dan sanggahan tersebut antara lain adalah bahwa perhitungan restitusi dari LPSK tidak sah, tidak berdasar, salah, keliru, dan tidak menggambarkan proyeksi kesehatan anak korban. Penuntut umum menyangkal tuduhan dan sanggahan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara permohonan dan pemberian restitusi kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Perma ini merupakan peraturan hukum yang mengatur secara rinci tentang restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Penuntut umum menilai bahwa perhitungan restitusi yang diajukan oleh LPSK telah sesuai dengan ketentuan Perma ini. Perma ini mengatur bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilan, ganti kerugian material maupun imaterial, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, dan kerugian lain diderita korban sebagai akibat tindak pidana. Permohonan restitusi harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, identitas korban, uraian singkat peristiwa tindak pidana, bukti-bukti pendukung permohonan, dan jumlah restitusi yang diminta. Semua syarat tersebut telah dipenuhi oleh LPSK dalam permohonan restitusi yang disampaikan kepada pengadilan. Penuntut umum juga menyebutkan bahwa perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK didasarkan pada laporan penilaian restitusi yang secara resmi dan institusional telah dibuat oleh tim ahli dari LPSK. Perhitungan restitusi tersebut juga merujuk pada proyeksi biaya pemulihan medis dari Rumah Sakit Mayapada, situs web halodoc.com tentang diffuse axonal injury, dan situs web Badan Pusat Statistik atau BPS tentang angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin pada tahun 2022. Perhitungan restitusi tersebut juga mempertimbangkan potensi kesembuhan anak korban seperti keadaan semula yang sangat rendah, yakni hanya 10%, serta kerugian imaterial akibat penderitaan fisik dan mental yang dialami anak korban dan keluarganya. Dengan demikian, penuntut umum berpendapat bahwa perhitungan restitusi yang diajukan oleh LPSK sah dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Penuntut umum juga berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut dan menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.